Terima kasih yang lain yang sudah hadir ya. Ini ada Pak Ahmad Kosasi, ada Pak Ustadz Hamdan Hussein, ada Ustadz Ali Sadikin, ada Ustadz Denny Mardiana. Siapa nih yang saya mau tanya-tanya nih? Atau mungkin kemarin yang sudah presentasi kan ada Bu Yeni ya. Terima kasih sudah. Yang belum mengirimkan untuk UTS-nya, untuk apa RPP-nya dari masing-masing sekolah, saya persilahkan nanti bisa dikirim Aksan sih kirim ke email ya biar nggak lupa gitu. Atau mungkin ke Telegram juga boleh ya. Kalau ke WA tuh kadang suka suka hilang biasanya, tapi bisa dua-duanya lah gitu ya. Oke, silakan siapa yang mau saya tanya nih, yang bisa on nih, Pak Farid Fakhrudin, apakah ini sudah dibuka ininya, mic-nya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, mau ada komentar terkait dengan desain pembelajaran dan nanti terakhir untuk UAS kita dari sekarang ya siapkan yaitu semacam membuat analisis dari kurikulum yang ada di sekolahannya masing-masing. Oh, Bu Amina sudah ngirim ya ke email ya. Boleh saya lihat nanti sebentar gitu ya. Oke, Bu Amina ngirimnya di RPP mata pelajaran apa? Boleh tahu? PAI, Pak. Cuman saya Ah, dua kali kirim. Yang pertama itu cuman satu kali pertemuan. Nah, yang kedua itu saya kirim yang satu semester, Pak. mata pelajaran apa? PAI PAI ya di kelas ya, tingkat berapa? Tingkat apa? SD, Tingkat SMP, SMA, SD, 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 SD ya. SD, SD ya. kelas berapa Bu Aminah? Eh, Kalau nggak salah 4 sampai 6, Pak. 4 Nanti saya sampai cek 6 lagi. ya. Oke, ya. Kemudian Ibu ngajar PAI atau tidak? Oh, bukan itu, saya dari guru di sekolah anak saya. RPP Hmm. dari guru yang ngajar di sekolah anak saya. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan gini, jadi tidak apa-apa juga kita tidak mengajar, ya bahkan kita nggak ada sentuhan kaitan dengan pendidikan nggak apa-apa. Tapi karena kita kuliah di sini, minimal tahulah gitu ya. Ibu udah Iya, Pak. baca-baca belum terkait dengan misalnya kita dari mulai materinya dulu nih. Atau mungkin karena anaknya sekolah di situ kan otomatis tahu gitu ya. Kayaknya ada yang Iya. kurang deh. Ya, ada yang kurang untuk kelas 4, 5, 6. Kalau dari sisi RPP-nya udah dibaca sama Ibu. Sudah. Kalau untuk dari sisi materi, materi yang untuk kelas 4 apa saja itu untuk yang apa PAI-nya? Saya kurang hafal, Pak, untuk materi Nanti ini. nanti boleh dilihat lagi nanti kita bisa Ya, presentasikan ya. Oke, iya, oke, Pak. kalau udah baca kira-kira apa istilahnya itu kayak gimana gambar kalau pembelajarannya mungkin kita tanya ini aja deh kan anaknya sekolah di situ. Kalau pembelajaran di sana seperti apa? Di ini ya di SD ya, SDIT atau SD biasa? Kalau ini yang anak saya yang di SD swasta, swasta. SD swasta Hmm. ya. Oke, pembelajaran seperti apa? Ibu puas dengan pembelajaran yang ada di SD swasta itu? Kalau saya lihat gitu kan, saya perhatikan memang termasuk puas gitu Pak, karena saya lihat dari gurunya ini eh, mereka ini sanggup mempresentasikan ilmu mereka atau materinya itu dengan praktek-praktek atau kegiatan-kegiatan. Jadi anak-anak tuh nggak cuman monoton mendengarkan materi, full materi, tapi dari materi itu misalkan satu bab, nah materi itu nggak dibaca. Mungkin kalau zaman kita dulu baca dari awal sampai akhir seperti itu kan, tapi ini enggak. Jadi dia merangkum materi-materi yang penting itu apa, lalu dia aplikasikan dalam bentuk kegiatan yang visual ataupun praktek sehingga anak itu mudah untuk memahaminya. Jadi saya lihat memang hampir semua anak-anak di dalam kelas itu meskipun ramai sekitar 20 anak, tapi insya Allah mereka paham semua dengan apa yang gurunya sampaikan gitu. Karena nggak textbook banget lah gitu. Seperti itu, Pak. Hmm. Oke, Mm-mm. saya Apalagi nggak ini usah anak SD. sebutkan nama Iya nih. sekolahnya. Ya, Ya. tidak usah disebutkan nama sekolahnya. Kemudian apa kelebihan dari sekolah itu dari sisi pembelajarannya? Kelebihannya sih saya lihat itu jadi di guru ini dia mampu merangkum materi jadi tidak textbook dan menjadikan itu berupa praktek atau visual jadi setiap anak itu nggak cuma duduk di kursi jadi mereka ada bergeraknya jadi apakah setiap anak maju ke depan untuk menempel apa seperti mengisi seperti itu jadi ada pergerakannya setiap setiap hari itu setiap mata pelajaran ada gerakan-gerakannya, maksudnya ada mereka bergerak gitu. Karena kan ini anak SD ya, kalau anak SD kan kita nggak bisa menuntut mereka untuk diam, dengarkan full seperti itu. Jadi
lebih interaktif lah saya lihat. Dan anak-anak saya lihat mereka tidak tertekan, mereka belajar itu seperti santai tapi paham gitu, ceria gitu, senang gitu. Oke, dari sisi medianya yang digunakan apa saja dalam media pembelajaran di sana? Saya lihat mereka banyak memakai seperti ya perlengkapan ATK seperti itu kayak kertas yang sifatnya bisa ditempel-tempel di papan tulis. Jadi em, nggak apa namanya nggak setiap anak dibagikan ke setiap anak. Jadi kadang-kadang ditempel di papan tulis ada atau dibuat grup. Jadi setiap misalkan ada pekerjaan seperti pelajaran Pancasila gitu kan. Jadi dibuat grup satu grup tiga anak atau empat. Kemudian di setiap grup itu mereka tugasnya misalkan menempel, mewarnai atau apa. Jadi ada kerjasama gitu. Jadi setiap anak itu mereka bisa saling interaksi juga dengan yang lain. Jadi ada kerjasama antar anak. Jadi anak-anak pun mereka saling kompak gitu. Nggak ada minim istilahnya mereka ada pembulian seperti itu. Karena mereka sama-sama merasa semuanya diberikan hak yang sama, semuanya belajarnya juga sama, gurunya juga perhatiannya sama. Tidak kan kebanyakan kadang ada guru yang hanya fokus kepada anak yang pintar-pintar aja. Nah ini alhamdulillah saya lihat semua anaknya dapat hak yang sama seperti itu. Jadi semua anak merasa mereka bisa gitu, semuanya bisa. Karena di sini Ya, nggak ada jadi ranking gitu Pak. oke, Tidak ada jadi tadi ranking. pakai campur aduk Ibu. Ya, campur aduk antara media, metode, dan lingkungan itu. Iya, Tadi, jadi kita fokus dulu ke media dulu. Tadi media misalnya papan tulis ya. Papan tulisnya itu dia iya. bisa ditempelkan. Papan tulisnya dia ada khusus atau pakai magnet atau seperti apa? Papan tulis biasa, whiteboard Pak. Oh, whiteboard ya. Kemudian untuk Iya. nempelnya pakai apa? Oke, seperti double tip seperti itu. Atau Pakai lem itu ya. kertas. Iya. Oke, papan tulis. Selain papan tulis, mereka suka menggunakan apa? Proyektor atau apa? Kalau Atau proyektor tidak sih Pak, proyektor enggak. tidak ya? Mm-mm. Kalau untuk alat peraga gitu, simulator apa? Sepertinya ada alat peraganya ada. Alat peraga ada ya. Itu masa Mm-mm. kita bicara tentang media dulu. Kemudian kalau untuk Iya. buku LKS atau buku panduan atau buku siswa, Buku buku apa panduan itu buku pelajaran ya buku pelajaran itu mhm. ada tapi tidak dibagikan ke anak jadi disimpan di sekolah jadi nanti sifatnya anak itu dari belajar di kelas itu ada beberapa Oh, yang ya, jadi gimana Pak? bukunya itu nggak dibawa ke rumah ya, tapi ditaruh di Iya kelas gitu ya. iya benar. Kalau dari sisi ininya, apa ruangan kelasnya? Ruangan kelasnya kayak gimana tuh? Bisa dideskripsikan ruang kelas untuk belajarnya? Ruang Temboknya, bangku, kelasnya ininya. kalau ruang kelasnya seperti biasa Pak sama meja kursi kayu seperti itu tidak ada yang khusus. Dia moving class ya. Kelasnya bisa, bangkunya bisa diangkat-angkat ya. Iya betul Pak. Kalau di temboknya ada gambar apa aja? Atau ada apa aja? Di tembok banyak hiasan apa namanya pelajaran-pelajaran seperti itu. Atau hasil karya anak-anak juga ada. Itu biasanya diganti berapa kali? Dalam satu semester atau tukeran atau seperti apa? Setiap semester seperti itu, Pak. Oke, ya itu nanti bagian dari media. Selain nanti juga gurunya sebenarnya itu ya. Jadi gurunya itu tadi ngeresume, oke bagus ya resume mereka jadi menyampaikan inti-intinya. Nah sekarang baru masuk ke metode pembelajarannya. Jadi tadi udah sebutkan ya bahwa siswa itu di istilahnya itu active center learning, active learning ya, atau student center learning di mana memang siswa itu dilibatkan gitu ya. Jadi dilibatkan. Iya Jadi benar. betul dari mendengarkan saja. Mendengarkan saja pun mungkin juga gurunya itu nanti kita tanya gurunya itu memang sudah ikut pelatihan atau seperti apa biasanya sebelum ngajar di situ. Eh, Sepertinya memang sudah jadi standar di sekolah situ. Maksudnya ada ininya, ada pelatihan di dari pihak sekolahnya gitu. Hmm. Kalau tadi RPP-nya ya, sebenarnya nanti di RPP kira-kira sama nggak antara RPP yang ada dengan pelaksanaan yang ada di sekolahan itu? Sama kurang lebih Pak, karena memang saya lihat juga, em, jadi memang di RPP memang lebih banyak seperti prakteknya gitu, apa namanya, aplikasinya gitu dari materi itu. Pakai kurikulumnya kurikulum siapa tuh? Merdeka. Merdeka ya. Ya. Oke, terakhir pertanyaan dari saya Ibu Amina Punten ya.
Ya, Pak. Kira-kira setelah melihat ya cukup puas gitu, tapi kan kita harus lebih ini lagi gitu ya. Kira-kira Benar-benar. apa nih bagian mana yang perlu dikembangkan dari pembelajarannya itu? Silakan. Ya mungkin karena dari segi media memang saya lihat ya sudah bisa menggunakan apa saya yang maksimal. Cuman untuk media yang sifatnya elektronik sepertinya belum seperti itu. Mungkin segi dari segi itu belum belum ada seperti itu, Pak. Jadi anak tapi ada lab, ada pelajaran TIK, ada lab IT-nya juga ada. Cuman untuk di kelasnya masih manual seperti itu. Oke, iya. Biasa ada pilihan juga sih kenapa manual karena bisa jadi mungkin dari sisi mungkin apa namanya efektivitas juga gitu ya. Kadang tadi misalnya Iya. kalau pakai proyektor tapi proyektornya belum istilahnya itu belum belum semua ruangan gitu ya, belum juga Iya. ditempel yang permanen itu juga nanti malah agak ribet jadinya gitu ya. Dan juga Iya, kita juga paling nggak terjebak kepada istilahnya itu media itu harus media. elektronik harus Iya, proyektor tidak juga sebenarnya gitu karena tapi tujuannya selain tadi fun ya, siswa itu iya, ya memahami, kemudian senang, tidak terbebani dan juga menstimulus dari potensi anak itu sendiri gitu kan ya kan anak ada yang iya, pendiam, ada yang banyak benar. bicara, ada yang diem, nggak banyak gerak, ada yang suka muter-muter gitu kan Mm-mm. beda-beda tuh ya. Nah itu berarti peningkatannya lah ya. Nah kita harus paham berarti Bu ya kita kan kuliah di S2 nih berarti nanti bisa sampaikan ke guru ini Iya. kayaknya perlu ditingkatkan nih dari sisi mungkin medianya nih ya. Kenapa? Karena anak-anak kalau di rumah kan, saya mau nanya, Ibu, anaknya suka megang HP nggak? Alhamdulillah ya, seperti anak normal biasa ya, masih main Biasa HP, ya. Pak. Ada dibatasi nggak? Tertentu, jam tertentu atau buka apa tertentu, sampaikan atau apa? Kalau saya memantau, jadi saya pastikan ini anak nih apa yang ditonton, apa yang main game itu apa gitu. Jadi eh, dan saya kasih arahan gitu kan, yang bolehnya Mhm. ini, kalau yang ada hal-hal yang nggak boleh saya sampaikan seperti itu. Dan alhamdulillah anak-anak karena juga kan mereka mainnya kan istilahnya terpantau saya, jadi saya ketika ada yang oh ini nggak bagus nih langsung saya tegur, jangan ya gitu kan seperti itu Pak. Hmm. Kalau Gitu. anak-anak banyak kan buka apa Ibu biasanya itu? Kalau anak saya mungkin lebih, kalau yang laki-laki lebih ke eksperimen, seperti kadang-kadang eksperimen atau apa sih petualangan kayak gitu kan. Eh, atau game seperti apa sih cara-cara untuk misalkan kayak game Minecraft gitu kan Pak. Jadi lebih Mhm. ke youtubernya lebih ke youtuber di si yang main game Minecraft ini seperti itu. Mhm. Kalau yang Jadi perempuan? masih, kalau yang perempuan sama sih masih terkait game gitu. Hmm. Paling mungkin ada film-film yang agak-agak remaja seperti itu, film di sinetron lah di TV Ya, gitu Pak. kalau nonton banyak ini ya, ngakses real video ya, video pendek short movie itu ya. Nah, itu yang saya agak larang ke anak-anak. Kalau short movie, kalau bisa jangan dibuka gitu. Short, di YouTube short jangan. Mhm. Karena memang bahaya, karena memang anak-anak kan nggak bisa memfilter kalau untuk short ya. Jadi memang Mhm. saya sampaikan untuk, eh, kalau seketahuan sama saya, langsung saya sampaikan jangan nonton short movie gitu. Mereka insya Allah, Alhamdulillah langsung berhenti ganti yang lain gitu. Iya betul. Terima kasih Bu Aminah ya. Karena Iya, memang sekarang sama-sama. itu sudah fakta ya bahwa saya apalagi Benar. kalau yang mungkin orang tuanya itu kadang ya kadang kasihan, kadang nggak tegaan, kadang juga Mm. istilahnya itu kontrolnya kurang atau mungkin juga ilmunya kurang sehingga ya tadi short video gitu ya, Mm. video-video pendek itu buka dan isinya kan sebagian besar ini itu bukan sebenarnya sama Bu ada saya saudara juga itu ya ustadz juga gitu kan. Tapi juga kadang susah juga ngontrol ini, ngontrol anaknya itu ya. Termasuk tadi ketika bermain Mm. game, mungkin sedikit itu memang peran dari orang tua itu ya. Nah, peran dari orang Mm. tua itu penting sekali. Baik, terima kasih Bu Aminah ya atas Sama-sama Pak diskusinya, Dokter. nanya-nanyanya nih. Iya, Menarik sekali ya. Alhamdulillah. Tapi kita karena kita di Magister Pendidikan Agama Islam ya minimal harus paham tadi pembelajarannya, PAI-nya gitu ya, kemudian juga metodenya, medianya, ya pendekatan masuk juga filosofisnya, ya sampai kepada modelnya yang diterapkan sehingga nanti ketika memilih sekolahan memang ya tidak sembarangan gitu ya. Mungkin ya agak mahal sedikit tapi bagus gitu kan ya, ya untuk biasa kalau untuk anak kan ya insya Allah diusahakan gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Aminah Khairunisa. Sama-sama Pak Dokter.